Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Pujian, penyembahan yang memberkati setiap kehidupan kita. Hari ini teman-teman kita Glow Club United. Tapi sebelum itu gue mau nanya nih teman-teman, siapa di sini yang baru hadir pertama kali di Komsel Glow Youth ada? Ada yang baru pertama kali teman-teman? Banyak kayaknya deh. Banyak ya. Wow, boleh dikasih emot mana ya? Jempol lah, kasih emot jempol lah tuh kayak punya gua tuh. Kita santai aja, teman-teman yang baru pertama kali hadir boleh kasih jempol di Komsel Glow Youth ya. Karena ini kan Komsel kita gabungan dari 3 Komsel. Jadi selamat datang di Komsel Glow Youth yang namanya Glow Club United. Ada 3 Komsel, yaitu ada Glow Club Tehila, ada Glow Club Kurios, dan ada Glow Club Bright. Glow Club Kurios dan Glow Club Tehila itu ada di hari Kamis, waktunya jamnya berbeda, dan di Glow Club Bright itu ada di hari Sabtu. Oke teman-teman semua, jadi teman-teman yang baru hadir, salam kenal, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Saya percaya, gua percaya teman-teman diberkati hari ini melalui pujian penyembahan, dan teman-teman yang mungkin juga ada pergumulan tadi sudah didoakan, kiranya Tuhan juga yang menjawab tepat pada waktunya. Haleluya. Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan mengenai kekudusan. Masih relevan atau sudah kuno? Oke. Kenapa hari ini gua mengangkat tema kekudusan? Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang sering dilupakan oleh banyak orang, terutama orang-orang percaya pada zaman saat ini. Karena di dewasa ini banyak orang-orang yang melupakan yang namanya kekudusan. Makanya banyak orang menganggap kekudusan itu sudah kuno. Tetapi hari ini gua akan menyampaikan firman ini, apakah kekudusan masih relevan sampai saat ini atau memang sudah kuno yang ya udahlah nggak usah diikuti sama sekali. Kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16. Teman-teman bisa buka Alkitabnya, teman-teman bisa lihat di layar HP, di layar laptop, di layar tab teman-teman masing-masing. Gua sudah membuatkan PowerPoint, teman-teman bisa baca di dalam hati kalian masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke teman-teman semua, dari hal ini firman Tuhan mengatakan, gue belum suruh slide-nya di next sebelum dulu ya kan. Hari ini kita akan membahas mengenai kekudusan. Mengapa ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang kudus meminta setiap kehidupan kita untuk kudus. Ngerti sampai sini teman-teman? Mengapa? Karena kekudusan harus dimengerti dulu apa artinya. Kalau di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hagois. Atau yang bisa diartikan mengenai dipisahkan dari sesuatu hal yang merujuk kepada kegelapan. Ya teman-teman harus ngerti dulu nih, bahwa kekudusan berarti dipisahkan. Kita sebagai kehidupan orang-orang percaya, kita dipisahkan. Orang yang hidupnya kudus berarti dia sedang dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari kegelapan yang ada di dunia ini. Kenapa harus dipisahkan? Karena kegelapan dunia ini justru menarik kita merujuk kepada dosa-dosa, dan yang ujungnya ketika kita mati, kita masuknya kemana? Ke neraka. Makanya sebagai pendahuluan, gue menuliskan hal ini. Next one. Dewasa ini kekudusan bukan lagi bagian hal penting bagi kehidupan orang-orang percaya.
Oke? Teman-teman boleh ini dipikirkan baik-baik. Mungkin teman-teman sedang mengalami hal ini. Dewasa ini kekudusan bukan lagi bagian hal penting. Bagi kehidupan orang-orang percaya, mereka memilih untuk hidup di dalam kenajisan dibandingkan hidup dalam kekudusan. Ingat, mereka lebih memilih untuk hidup di dalam kenajisan. Hal-hal yang najis itu banyak, teman-teman. Mungkin di dalam pemikiran kita najis itu hanya soal seks. Tetapi di dalam pengertiannya Tuhan, najis itu ada banyak hal. Najis itu bisa dijelaskan mengenai segala perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan itu adalah najis. Makanya dewasa ini kekudusan bukan lagi bagian hal penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Mereka memilih untuk hidup di dalam kenajisan dibandingkan hidup di dalam kekudusan. Karena kekudusan bukan berarti bagian hidup orang-orang percaya pada saat ini. Banyak orang-orang menganggap orang-orang Kristen, orang-orang yang mungkin sudah dibaptis, berpikir bahwa, oh, gue udah hidup dalam kekudusan, gue pasti akan kudus terus kok. Gue hidup dalam kenajisan juga nggak apa-apa kok. Yang penting gue di hadapan Tuhan kudus. Oh, nggak apa-apa kok, gue udah dibaptis kok. Gue udah menyerahkan diri gue sama Tuhan, gue hidup najis aja nggak apa-apa deh. Gue hidup dalam dosa nggak apa-apa deh. Gue hidup dalam pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari firman-firman Tuhan nggak apa-apa kok. Toh gue pasti diselamatkan kok. Toh pasti gue masuk surga. Padahal konsepnya bukan seperti itu, teman-teman. Itu hanya orang-orang bodoh yang berpikir hal tersebut. Mereka yang sudah dibaptis aja masih bisa melakukan dosa. Karena di dalam pemikiran mereka, dibaptis berarti gue selamat. Makanya hari ini teman-teman kita harus perhatikan baik-baik. Mereka memilih untuk hidup di dalam kenajisan dibandingkan hidup di dalam kekudusan. Karena kenajisan itu membuat kehidupan dia lebih gaul. Karena kenajisan itu membuat hidupnya lebih merasa enak. Karena kenajisan membuat kehidupannya dia merasa nikmat. Karena kenajisan justru membuat mereka dapat meraup keuntungan, dapat hidup di dalam kenikmatan duniawi ini. Makanya seringkali pemikiran orang-orang zaman sekarang, gue hidup sesuai apa yang gue mau. Bukan sesuai apa yang Tuhan mau. Padahal kita harusnya hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Ada di Alkitab, baca Alkitabnya. Next one. Nah, pertanyaannya sekarang, gue akan berikan teman-teman boleh jawab di chat, boleh teman-teman yang bisa on mic. Apakah kekudusan sudah kuno? Kalau memang sudah kuno, berikan alasannya. Kalau memang tidak kuno, berikan alasannya menurut kalian masing-masing. Kenapa atau apakah kekudusan sudah kuno? Mengapa kekudusan dianggap kuno? Bagaimana kekudusan mengapa bisa terjadi pemikiran bahwa kekudusan sudah kuno? Teman-teman boleh menjawab. Mungkin salah satu teman-teman boleh menjawab secara on mic. Ada yang mau menjawab, teman-teman? Mungkin para leader Komsel juga nggak apa-apa, boleh menjawab. Enggak. Kenapa tuh? Jawabannya karena kekudusan itu salah satu ciri dari kita sebagai pengikut Kristus. Oke, terus? Nggak mengikuti kehidupan orang-orang dunia yang lainnya. Oke. Thank you, Tasya. Dari Komsel Kurios. Kalau dari kata teman-teman ada yang bilang belum, ada yang udah bilang udah, cuma gara-gara kata-kata kekudusan emang udah kuno, emang udah lama kata-kata kekudusan itu. Betul. Tetapi perilaku kekudusannya itu apakah sampai sekarang kuno atau enggak? Makanya teman-teman hari-hari ini banyak orang-orang berpikir bahwa ya udahlah gue hidupnya gini-gini aja lah, gue nggak usah hidup kudus, gue nggak usah hidup suci. Kalau ada orang yang hidup suci dikit, lu suci udah nggak usah bergaul sama gue. Hidup lu kudus udahlah, lu nggak usah temenan sama gue. Lu hidupnya deket banget sama Tuhan, ya udahlah, lu nggak bisa lu pergi ke Holy Wings, nggak bisa lu mabok-mabokan sama gue, lu nggak bisa narkobaan sama gue, lu nggak bisa ngerokok sama gue, lu nggak bisa bungkus-bungkus sama gue. Udahlah, lu nggak usah lah. Karena lu terlalu dekat sama Tuhan. Padahal teman-teman,
pemikiran hal tersebut justru malah membuat setiap orang yang mungkin percaya justru goyah. Karena apa? Masa gue hidup kudus mulus kayak sekali lah, gue hidup dalam dosa. Masa gue hidup kudus mulus kayak sekali, gue nikmatin keindahan dunia ini, kenikmatan dunia ini. Padahal pada akhirnya orang-orang yang hidupnya tidak kudus, hidupnya justru menjauh daripada Tuhan, justru hidupnya mungkin bisa dilihat banyak orang, ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Tapi ujungnya mereka apakah akan sukses? Atau apakah ujungnya mereka akan selamat? Enggak. Makanya pertanyaan gue jelas, apakah kudusan sudah kuno? Bagi gue belum. Nah, kenapa kekudusan masih relevan sampai sekarang? Klik, Pan. Kenapa kekudusan sampai sekarang masih relevan? Yang pertama, kekudusan adalah buah dari pengorbanan anak domba Allah. Oke, teman-teman. Mengapa kekudusan masih relevan sampai saat ini? Gue nggak akan khotbah lama-lama, gue nggak akan membawakan sharing firman lama-lama, karena gue yakin teman-teman pasti sudah beberapa yang mengerti, tapi firman hari ini gue khususkan kepada teman-teman yang mungkin tidak menyadari bahwa hidup lu lagi di dalam kenajisan. Mengapa kekudusan masih relevan sampai saat ini? Karena kekudusan adalah buah dari pengorbanan anak domba Allah. Kita bisa baca Alkitab kita sama-sama, next Van. Di dalam 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Kalau teman-teman mungkin beberapa minggu yang lalu sudah membahas mengenai dosa, bahwa dosa itu sudah turun-temurun. Ada dosa turun-temurun, ada dosa yang kita lakukan sendiri. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib dengan mengucurnya banyak darah di dalam tubuhnya, dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita, untuk menebus manusia daripada dosa. Makanya darah Kristus atau darah anak domba yang membuat kita kudus. Karena darah membuat kita kudus. Darah Kristus yang tadinya kudus, suci, tidak ada cacat celah, menjadi bercacat celah, menjadi tidak kudus, menjadi najis karena dosa-dosa kita. Karena kenajisan kita. Makanya teman-teman hari ini, kita harus ingat bahwa kekudusan adalah buah dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kekudusan adalah buah dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang berarti kita yang dikuduskan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi teman-teman harus ingat, itu semua tergantung teman-teman. Apakah teman-teman masih mau menerima hal tersebut atau enggak? Apakah teman-teman masih mau menangkap keselamatan itu atau enggak? Karena saya yakin, karena gue yakin dan percaya, Tuhan yang mati di atas kayu salib adalah Tuhan yang sama yang menguduskan gue sampai saat ini. Tuhan yang memulihkan gue, Tuhan yang menyembuhkan gue, Tuhan yang memberkati gue, mau memberkati secara fisik, mau memberkati secara materi, mau memberkati secara yang Tuhan berikan masalah-masalah dalam kehidupan gue. Dan gue percaya Tuhan yang sama yang selalu memberikan gue hal itu. Maka dari itu teman-teman, jangan sia-siakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kekudusan adalah buah dari pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan darah anak domba di atas kayu salib. Poin yang kedua, mengapa kekudusan masih relevan sampai saat ini? Yang kedua adalah karena kekudusan membawa seseorang atau membawa orang-orang percaya atau membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Kekudusan membawa seseorang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kekudusanlah kita pantas, kita layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena orang pada zaman dahulu, pada zaman perjanjian lama, orang yang tidak kudus, orang yang tidak masih hidupnya di dalam dosa, tidak layak masuk ke dalam bait suci. Tidak masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Bahkan orang-orang yang pada zaman perjanjian lama, kalau misalkan mereka tidak mengorbankan darah anak domba, mengorbankan anak domba, mereka nggak boleh masuk ke sana. Karena balik lagi, pada zaman dahulu pengampunan dosa itu dari darah anak domba, tetapi kita pengampunan dari darah Yesus Kristus. Makanya teman-teman, kalau teman-teman hari ini ngerasa bahwa kok gua nggak masuk dalam hadirat Tuhan ya dari tadi ya, pujian penyembahan, kok firman Tuhan hari ini kok malah justru negur gua. Teman-teman, hari ini gua percaya setiap teman-teman pasti harus ditegur. Dan gua percaya hari ini teman-teman belajar sama-sama. Dan yang terakhir, mengapa kekudusan masih relevan sampai saat ini? Karena kekudusan merupakan salah satu bagian penting. Oke? Salah satu bagian penting untuk seseorang masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam surga. Karena ingat teman-teman, percaya kepada Tuhan, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas setiap kehidupan kita, jangan harap Anda masuk surga. Karena kalau kita menafsirkan benar-benar arti kata percaya itu ada dua arti. Mempercayai apa atau sesuatu pribadi yang besar, yang agung, yang mulia, yang patut disembah, dan melakukan apa yang kau percayai. Makanya teman-teman, kekudusan merupakan salah satu bagian penting. Kenapa? Karena kehidupan kita untuk masuk surga adalah untuk hidup dalam kekudusan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kekudusan, banyak orang berpikir bahwa kekudusan itu hanya berbicara, oh gua nggak hidup di dalam seks bebas, oh gua nggak onani, gua nggak masuk masturbasi, gua dan nggak lain-lain, nggak LGBT lah, nggak apalah. Padahal teman-teman, kekudusan bukan hanya berbicara soal itu, tapi kekudusan berbicara banyak hal. Makanya 3 poin ini, kekudusan adalah buah dari pengorbanan anak domba Allah. Kekudusan membawa seseorang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kekudusan merupakan salah satu bagian penting untuk seseorang masuk ke dalam surga. Hari ini teman-teman, gue percaya 3 poin ini masuk ke dalam pikiran kita. Kita tanamkan ke dalam hati kita masing-masing. Dan sebagai kesimpulan yang akan gue ambil. Next one. Pada akhirnya, kekudusan selalu relevan dari zaman ke zaman. Ingat teman-teman, sekali lagi, camkan dalam hati kalian. Kekudusan selalu relevan dari zaman ke zaman. Betul, memang untuk mempertahankan kekudusan itu sangat sulit. Betul, banyak godaan-godaan. Betul, banyak tawaran-tawaran duniawi yang justru membuat kita meninggalkan Tuhan. Betul, banyak orang yang ngajak kita untuk pesta seks, banyak orang-orang yang mengajak kita untuk pesta miras, banyak orang-orang yang mengajak kita narkoba, banyak orang-orang yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Tapi ingat dan camkan dalam hati kita, kekudusan itu penting dan harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kekudusan itu penting. Kekudusan itu wajib dilakukan. Karena kekudusan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini teman-teman, kalau teman-teman ngerasa gue punya dosa masa lalu, gue mungkin saat ini berdosa, mungkin gue hari ini berdosa, mungkin kemarin gue berdosa, dan mungkin saat ini pikiran gue tidak tertuju kepada Tuhan. Hari ini teman-teman, mulai membuka hati kalian sama Tuhan. Hari ini teman-teman, buka hatimu sama Tuhan.
Karena saya percaya, gua percaya, Tuhan itu Maha Pengampun. Firman hari ini mungkin keras untuk setiap teman-teman semuanya. Tapi percaya, teman-teman, Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa aku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Karena kalian adalah kekasih-kekasihnya Kristus dan permata hatinya Kristus. Makanya kalian ditegur Tuhan. Makanya kalian dihajar Tuhan. Untuk apa? Untuk kalian balik lagi sama Tuhan. Karena hati yang hancur, Yesaya bilang bahwa karena hati yang hancur, itu Tuhan senangi. Berarti apa, teman-teman? Kalau kalian hari ini mungkin hatinya sedang hancur, datang kepada Tuhan. Kalau hari ini kalian sedang susah, datangnya kepada Tuhan. Kalau kalian hari ini sedang bobrok-bobroknya, datangnya sama Tuhan. Jangan sampai justru kalian lari ke hal-hal yang negatif. Hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan hari ini teman-teman, buka hatimu sama Tuhan. Tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan pada hari ini.